Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Setiawan. Di sini saya menjadi moderator atau pemimpin diskusi pada pertemuan kali ini. Di sini kami akan membahas tentang emosi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Nur Aziz. Selanjutnya kita akan mendengar pembahasan dari teman-teman tentang emosi. Untuk presentator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Baudin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Secara umum, emosi didefinisikan sebagai perasaan yang memiliki elemen fisiologis dan kognitif serta mempengaruhi perilaku. Namun demikian, sebuah emosi mungkin juga tidak memiliki aspek kognitif. Misalnya, seseorang yang menghadapi rasa takut dalam situasi yang baru saja diketahuinya. George Miller berpendapat bahwa emosi adalah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat dan biasanya diiringi dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan pernafasan, biasanya dibarengi dengan tindakan pemaksaan. Sedangkan Angeles menyatakan bahwa emosi adalah kondisi perasaan yang kompleks yang diiringi beberapa gerakan atau aktivitas kelenjar atau perilaku kompleks yang didominasi oleh aktivitas lambung atau organ-organ intrinsik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah emosi mengandung unsur-unsur yang meliputi perasaan kuat, baik senang ataupun tidak, yang kemudian diikuti oleh perubahan tubuh sehingga mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan macam-macam emosi. Menurut Goleman, dalam teori Muhammad Ali dan Muhammad Asrori mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi yaitu sebagai berikut. 1. Amarah. Amarah meliputi brutal, mengamuk, benci, merasa besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan atau kebencian psikologis. Selanjutnya, kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, depresi. Selanjutnya ketiga, rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang. Selanjutnya kenikmatan. Di dalam kenikmatan meliputi kebahagiaan, gembira, riang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, dan mania. Selanjutnya cinta. Dalam cinta meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Selanjutnya terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Selanjutnya jengkel. Di dalam meliputinya dia muak, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah. Selanjutnya malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hancur lebur. Teori-teori emosi ada 4 macam. Yang pertama teori jurnalistik, yang kedua teori skema, yang ketiga teori modal alokasi sumber, nah yang terakhir adalah teori neuron psikologis. Yang pertama, teori jurnalistik. Oleh Bauer pada tahun 1981 menyatakan kondisi emosi dipresentasikan oleh node atau unsur memori semantik. Node sendiri adalah yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lain. Nah, sedangkan memori semantik ini adalah memori untuk mengingat kembali kehidupan. Nah, ini berbagai hal dalam kehidupan itu diingat oleh memori semantik. Yang kedua adalah teori skema. Digambarkan ketika manusia
mengalami emosi sedih, menangis, maupun frustasi, dia akan mengingat hal-hal yang negatif di dalam hidupnya, seperti dia mengingat kejadian buruk dalam masa lalunya. Yang ketiga adalah teori model alokasi sumber. Digambarkan ketika seseorang yang mengalami depresi, maka ia akan sulit untuk mengingat informasi-informasi yang telah lalu. Nah, yang terakhir adalah teori neuropsikologis, di mana kondisi emosi seseorang saat netral, maka dia juga akan memiliki dopamin yang cukup. Begitu juga ketika dia dalam keadaan emosi yang positif, maka dopamin tersebut juga akan meningkat. Dopamin itu apa sih? Dopamin adalah senyawa kebahagiaan untuk mengatur emosi. Selanjutnya, nama saya Haryanto Setiawan akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan emosi. Ketika seseorang dalam keadaan emosi, seseorang tersebut telah dipengaruhi sedemikian rupa hingga pada umumnya individu kurang dapat menguasai dirinya. Perilakunya pada umumnya tidak lagi memperlihatkan suatu norma yang ada di dalam kehidupan bersama, tetapi dia telah memperlihatkan adanya hambatan dalam dirinya. Seseorang yang mengalami emosi pada umumnya tidak lagi memperhatikan keadaan sekitarnya. Sesuatu aktivitas yang tidak dilakukan oleh seseorang dalam keadaan normal, tetapi ada kemungkinan dikerjakan oleh yang bersangkutan apabila sedang mengalami emosi, sehingga orang lain dapat melihat bahwa dia itu sedang emosional. Jadi orang bisa melihat kalau orang ini itu sedang dalam keadaan emosi karena marah, sedih, kecewa, dan lain-lain. Namun demikian ada juga orang yang bisa mengontrol emosi si orangnya ini. Misalkan orang tersebut atau temannya ya, itu menasehati yang emosi tadi itu, jangan emosi bro, karena sesuatu hal ini pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi temannya ini memberikan solusi kepadanya agar tidak emosi saat mendapatkan hal sesuatu atau kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Itu adalah salah satu hal yang dapat meredam emosi seseorang. Setidaknya bisa menahan orang tersebut dalam keadaan emosi yang sangat menggebu-gebu. Diberikan nasihat agar dia bisa mengerti bahwa emosi itu akan berdampak sangat buruk bagi dirinya dan juga orang lain juga. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ekman dan Friesen yang dikenal dengan display rules. Display rules itu ada 3 rules. Yang pertama masking, yang kedua modulation, yang ketiga simulation. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang dialaminya. Jadi semisal ada orang yang marah atau pegel sama seseorang, itu dia bisa menahan emosinya di dalam hati atau di dalam dirinya. Emosi yang dialaminya itu tidak tercetus keluar melalui ekspresi jasmani dia. Jadi nggak ada emosi melalui pergerakan atau mimik muka dan sebagainya. Misalkan ada orang yang menangis karena ditinggal oleh keluarga yang sangat dia cintai, tapi dia tidak mengungkapkannya secara biasanya seperti orang menangis begitu. Yang kedua ini modulation. Modulation ini orang tidak dapat meredam secara tuntas mengenai gejala apa yang dia rasakan. Seperti ketika tadi dia sangat sedih ditinggal oleh keluarga yang dia cintai. Dia itu merasa menangis, tapi menangisnya itu tidak menggebu-gebu atau tidak berlebihan seperti orang yang menangis pada umumnya gitu. Ketiga, pada simulasi atau simulation, orang tidak mengalami emosi secara langsung,
tetapi ia seolah-olah mengalami emosi dan menampakkan gejala-gejala kejasmaniannya. Jadi orang bisa melihat dia itu emosi atau tidak itu dari melihat gejala-gejala atau tanda-tanda dari dirinya, dari jasmani dia. Semisal dia itu menangis, jadi orang melihat kalau dia itu sedih, pasti raut mukanya kayak sedih gitu. Jadi itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perubahan fisiologis dalam emosi. 1. Reaksi elektris pada kulit atau wajah memerah. Reaksi ini meningkat bila kita merasakan terpesona pada seseorang. 2. Peredaran darah. Reaksinya adalah bertambah cepat bila marah dan terlalu cepat itu tidak baik. Ketiga, denyut jantung. Sebutan akrabnya yaitu deg-degan. Yaitu denyut jantung bertambah cepat ketika kita terkejut. Keempat, pernafasan. Seringkali kita menghela nafas atau menarik nafas panjang bila kita merasakan kecewa. 5. Pupil mata. Bola mata seperti mau keluar. Nah, itu salah satu ketika pupil mata membesar bila kita marah. 6. Liur. Itu sebab banyak saran untuk minum air putih sebelum kita manggung. Karena air liur mengering karena takut atau tegang. Ketujuh, bulu roma. Ketika kita merinding, bulu roma akan berdiri dengan sendirinya karena kita merasa ketakutan. 8. Pencernaan. Nah, ini paling repot. Beberapa orang suka BAB kalau merasakan tegang. 9. Otot. Dalam marah atau ketakutan, sering tanpa terasa tangan kita mengepal. Dalam otot itu menegang dan bergetar saat kita merasakan ketakutan atau tegang. 10. Komposisi darah. Mungkin cuma dokter saja yang bisa melihat yang jelas. Komposisi darah akan ikut berubah karena emosi menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifatul Ilmu Asajat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi dan persepsi emosi. Emosi merupakan keadaan internal berasal dari dalam ataupun luar yang ditunjukkan secara eksternal atau adanya perilaku. Ekspresi pada emosi bisa dilihat oleh orang lain meskipun diekspresikan secara verbal maupun nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan ekspresi emosi yang paling mudah untuk dikenali karena paling banyak organ yang dapat berubah dan terlihat ketika emosi tertentu muncul, meliputi perubahan pada dahi, alis mata, kelopak mata, hidung, pipi, mulut, dan juga bibir. Ketika hati dalam keadaan sedih atau bahagia, maka wajah pun akan tercerminkan sesuai dengan perasaan tersebut. Ekspresi wajah menyesuaikan suasana hati, sehingga hanya dengan melihat wajah seseorang, orang lain bisa menilai bagaimana perasaannya saat ini, apakah bahagia, sedih, atau marah, takut, dan juga terkejut. Yang kedua, ekspresi suara. Ekspresi suara yang pada umumnya dikenali adalah tertawa, bersenandung, berteriak, memaki, atau tiba-tiba terenyak dengan tatapan kosong. Menandai makna ekspresi suara tidak semudah dengan ekspresi wajah. Orang yang berteriak-teriak tidaklah selalu menandakan bahwa ia sedang marah. Bahkan ada orang yang marah hanya diam saja. Sebaliknya, orang yang diam tidak berarti dia sedang dalam keadaan sedih. Selanjutnya, yang ketiga, ekspresi fisiologis. Ketika emosi berubah, maka kondisi fisiologis juga akan berubah. Meskipun tidak dirasakan secara langsung. Pada saat ketakutan, maka detak jantung akan meningkat, badan gemetar, bulu kuduk merinding, otot-otot meregang. Dan ketika seseorang marah, jantungnya juga akan berdebar, wajahnya memerah, dan sebagainya.
Ketika emosi sedih secara fisiologis akan mempengaruhi kelenjar air mata untuk memproduksi air mata lebih banyak. Yang keempat, gerak dan isyarat tubuh. Ekspresi emosi dalam bentuk tingkah laku sama luasnya dengan aktivitas manusia itu sendiri. Ekspresi tingkah laku dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkah laku perlibatan diri atau attachment, yaitu tingkah laku dengan upaya bergerak maju, mempertahankan suasana yang menyenangkan pada emosi positif. Dan yang kedua, tingkah laku pelepasan diri, yaitu lari dan menghindar dari objek yang menimbulkan emosi. Biasanya terjadi pada emosi yang kurang menyenangkan atau negatif. Emosi akan diekspresikan melalui gerak tubuh. Misalnya ketika seseorang sedang jatuh cinta, maka akan gugup dan bertindak lebih ceroboh, berkeringat dingin, tersenyum sendiri tanpa disadari, dan lain sebagainya. Emosi kebingungan, maka tangan akan diletakkan di kepala disertai dengan perubahan ekspresi wajah. Emosi dalam psikologis meliputi semua jenis perasaan yang dialami seseorang, mulai dari perasaan marah, sedih, bahagia, takut, dan lainnya. Semua perasaan itu disebut juga dengan emosi yang bisa digambarkan melalui bentuk emotikon. Emosi di dalam diri setiap manusia memiliki karakternya masing-masing dan juga pemicu tertentu yang berbeda. Emosi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan, karena emosi menunjukkan ekspresi diri dari seseorang manusia dalam berinteraksi dengan kelompok sosialnya sendiri, yaitu lari dan menghindar dari objek yang menimbulkan emosi. Biasanya terjadi pada emosi yang kurang menyenangkan atau negatif. Emosi akan diekspresikan melalui gerak tubuh. Misalnya ketika seseorang sedang jatuh cinta, maka akan gugup dan bertindak lebih ceroboh, berkeringat dingin, tersenyum sendiri tanpa disadari, dan lain sebagainya. Emosi kebingungan, maka tangan akan diletakkan di kepala disertai dengan perubahan ekspresi wajah. Emosi dalam psikologis meliputi semua jenis perasaan yang dialami seseorang, mulai dari perasaan marah, sedih, bahagia, takut, dan lainnya. Semua perasaan itu disebut juga dengan emosi yang bisa digambarkan melalui bentuk emotikon. Emosi di dalam diri setiap manusia memiliki karakternya masing-masing dan juga pemicu tertentu yang berbeda. Emosi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan, karena emosi menunjukkan ekspresi diri dari seseorang manusia dalam berinteraksi dengan kelompok sosialnya.